Selamat datang di update market kripto hari ini, tanggal 19 Desember 2025. Suasana market lagi berada di fase sensitif. Sentimen masih didominasi rasa takut, harga Bitcoin bertahan di kisaran $85.000 dan indikator siklus belum menunjukkan tanda puncak. Hari ini kita akan bedah apa aja penyebab tekanan market belakangan, bagaimana efek data makro yang keluar kemarin malam, serta outlook buat beberapa altcoin utama. Yuk kita simak pembahasannya sampai selesai, supaya bisa tetap satu langkah di depan market. Ingat, semua pembahasan di video ini hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli ataupun jual aset kripto. Keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab masing-masing. Selalu lakukan riset sebelum ambil keputusan di market. Kalender ekonomi global hari ini lumayan padat. Semalam, Bank Inggris dan Bank Sentral Eropa kompak mempertahankan suku bunga. Begitu juga The Fed yang tetap di kisaran 3,75%. Data inflasi Amerika dan Jepang juga keluar sesuai ekspektasi, sekitar 2,7 hingga 2,9%. Selain itu, tren consumer confidence Jerman dan retail sales Inggris berpotensi ngefek ke sentimen pasar global. Kalau dilihat, semua keputusan bank sentral cenderung konservatif, jadi tekanan ke market kripto masih terasa. Kabar utama datang dari laporan tenaga kerja Amerika yang kembali melambat. Non-farm payroll hanya naik 64.000 dan angka pengangguran jadi 4,6%, level tertinggi sejak 2021. Kondisi pasar tenaga kerja Amerika ini jadi perhatian, karena kalau laju ekonomi makin melambat, investor cenderung memilih aset aman, yang artinya efek pasokan likuiditas ke market kripto bisa semakin terbatas. Sementara itu, The Fed memutuskan suku bunga tidak berubah di 3,5 sampai 3,75%. Sikap hati-hati The Fed ini menunjukkan mereka belum mau bergerak ke arah pelonggaran, masih fokus jaga inflasi dan pertumbuhan lapangan kerja. Untuk market kripto, sinyal seperti ini sering bikin sentimen cenderung wait and see, karena investor masih menimbang apakah kebijakan moneter ketat akan lanjut lebih lama atau mulai melunak tahun depan. Isu inflasi global juga makin hangat. Data konsumen Amerika tunjukkan inflasi 2,8%, sedikit di atas target Fed 2%. Tekanan harga dari sektor energi dan rantai pasok belum benar-benar mereda. Situasi kayak gini biasanya bikin bank sentral lain cenderung tetap hawkish. Akibatnya, arus uang yang masuk ke aset berisiko seperti kripto jadi lebih terbatas. Tapi kalau inflasi terus bertahan tinggi, Bitcoin bisa kembali dilirik sebagai alternatif lindung nilai. Indeks Fear and Greed hari ini ada di posisi 21, yang artinya market masih dominan takut. Sejak minggu lalu, level ketakutan ini makin dalam, sejalan dengan tekanan harga Bitcoin yang turun ke 85 ribuan dolar. Kondisi seperti ini biasanya bikin volatilitas naik, dan bisa jadi area bagi para pelaku pasar yang cari potensi pembalikan arah, tapi juga rawan fake out. Kalau kita flashback, level fear kayak sekarang kadang jadi peluang akumulasi. Tapi tetap perlu hati-hati karena tekanan penjual masih dominan. Indikator P-Cycle Top hari ini posisinya masih jauh dari area bahaya. Bayangkan seperti lampu peringatan yang belum nyala. Rata-rata 110 hari Bitcoin di sekitar 105.000 dolar, sementara garis konfirmasi top baru di 204 ribuan. Artinya, belum ada sinyal siklus puncak. Tekanan distribusi besar juga belum terlihat. Sinyal lampu merah belum muncul. Jadi struktur market masih relatif aman dari resiko blow off top dalam waktu dekat. Sekarang ke indikator siklus Puel Multiple. Nilainya ada di 0,8. Biasanya, kalau angka masih di bawah 2, itu pertanda Bitcoin masih di fase akumulasi, jauh dari siklus puncak. Tekanan jual dari miner juga belum meningkat secara signifikan. Fase seperti ini sering memberi ruang bagi pergerakan harga yang lebih sehat, asalkan sentimen makro nggak tiba-tiba berubah tajam. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, 3 yang paling keren minggu ini adalah indeks MVRV Z-Score yang baru naik sedikit ke 1,03, belum masuk zona waspada. Bitcoin Rainbow Chart juga masih di zona bawah, dan ETF to Bitcoin ratio yang tetap tinggi, menandakan demand institusi masih cukup besar walau arus masuk ETF sedang melambat. Semuanya belum menunjukkan tanda euforia puncak market. Untuk Bitcoin versus USDT, harga hari ini berkisar di 85.000 dolar, bergerak di dekat lower Bollinger Band.
Skenario utama yang jadi sorotan adalah potensi rebound pelan menuju area 87.728, lalu 89.200, sampai akhirnya ke area psikologi 90.000. Area support penting di 84.600, batas bawah yang harus dijaga agar momentum pemulihan tetap valid. Alternatifnya, kalau support jebol, tekanan jual bisa jadi makin deras. Dari sudut pandang indikator, oversold secara jangka pendek mulai terbaca. Jadi reaksi harga di area bawah ini penting diamati buat konfirmasi selanjutnya. Untuk Ethereum versus USDT, harga saat ini ada di $2.878, bergerak di area bawah dekat lower band harian. Skenario utama adalah percobaan pemulihan ke 2.950 dan 3.050 dengan resistensi lanjutan di 3.150. Support tubuh kuat di 2.760, dan kalau area ini gagal bertahan, bisa muncul tekanan baru. Tapi dengan RSI pendek yang sudah oversold, peluang untuk reversal atau minimal konsolidasi lumayan terbuka, terutama kalau harga mampu jaga di atas garis bawah ini. BNB terhadap USDT sekarang diperdagangkan di sekitar 845, baru saja membentuk base setelah penurunan cepat dari 925. Area reaksi penting ada di 845 dan 832 untuk support, sedangkan resistance bertahap di 860, 873, lalu 880. Skenario utama, selama harga bertahan di base, peluang untuk menguji resistance atas cukup besar, apalagi indikator RSI sudah masuk wilayah oversold. Tapi kalau momentum gagal bertahan, penurunan lanjutan bisa terjadi jika support jebol. Solana terhadap USDT masih dalam tekanan, terlihat dari RSI 7 yang sangat rendah, sekitar 13. Harga juga berada di lower band, mendekati area support 106. Skenario utama mengarah ke pemulihan sampai 128,375, naik ke 130, dan resistance kuat di 135. Selama harga masih jaga base di bawah, peluang koreksi teknikal cukup menarik, tapi tetap waspadai potensi breakdown kalau tekanan jual belum berada. Untuk XRP melawan USDT, harga ada di 1,908, bergerak tipis di dekat lower band dan di bawah VWAP. Support kuat bertahan di 1,845. Skenario utama adalah potensi rebound ke 1,955, 2,004, sampai 2,032. Momentum reversal mulai kelihatan dari RSI yang mulai naik, tapi jika harga kembali menembus area support, resiko penurunan lanjutan harus diwaspadai. Dogecoin terhadap USDT berhari ini berada di 0,12874, posisi dekat lower band 4 jam dan juga harian, menandakan kondisi oversold. Support penting di 0,1245, sementara area target teknikal di 0,1336, 0,1374, sampai 0,1405. Skenario utama selama base bertahan, peluang pantulan cukup solid, tapi tekanan jual bisa makin kencang kalau support bawah ini ditembus. Itu tadi semua analisa market hari ini. Ingat, konten ini hanya untuk edukasi dan bukan rekomendasi investasi. Tetap lakukan riset dan kendalikan resiko sebelum mengambil keputusan di market. Sampai jumpa di video selanjutnya.